Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, tidak lupa kita selalu berdoa terlebih dahulu. Oke, sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Are you ready? Oke, yuk kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat atau memakai plastik? Ya, tentu tahu ya. Ya, plastik merupakan benda yang sering kita jumpai di sekitar kita, anak-anak. Benda tersebut merupakan benda yang sangat bermanfaat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan membentuk atau menjadi timbunan sampah yang susah diurai. Maksudnya susah diurai yaitu susah menjadi atau lama menjadi tanah kembali jika ditimbun. Selain itu, plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Bahan plastik bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Selain itu, plastik mudah dibentuk dan ringan. Banyak sekali alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Anak-anak, plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik sangat sulit diurai secara alami. Perlu waktu puluhan bahkan sampai ratusan tahun untuk penguraiannya, anak-anak. Wah, bisa kalian bayangkan ya, bisa menumpuk atau menimbun plastik-plastik yang ada di lingkungan kita. Nah, oleh karena itu anak-anak, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Ya, jadi kamu mengurangi plastik dengan cara saat belanja membawa tas belanja sendiri. Jadi tidak menggunakan plastik yang diberikan di swalayan atau di toko-toko di pasar. Nah, kalau tas belanja kan bisa digunakan kembali di lain waktu. Nah, cara yang kedua yaitu reuse, untuk menggunakan kembali, yaitu mendaur ulang. Misalnya botol plastik bisa dibuat menjadi hiasan, bunga atau vas bunga. Ya, jadi kan tidak terbuang. Yang ketiga yaitu recycle, diolah kembali. Biasanya itu ke pabrik ya, di pabrik-pabrik seperti botol diolah kembali untuk dapat digunakan kembali. Itu cara-cara untuk menanggulangi sampah plastik. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ini ya, anak-anak. Kalian perhatikan. Nah, ini adalah lambang dari reduce, reuse, dan recycle, yaitu reuse mengurangi penggunaan plastik, reuse memanfaatkan kembali sampah plastik, dan recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi benda-benda dari kaca, logam, dan karet. Benda dari kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan tembus cahaya, anak-anak. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk benda-benda yang tahan air.
Contohnya yaitu jendela. Jendela dibuat dari kaca yang tembus pandang supaya rumah terang di siang hari. Nah, anak-anak, selain itu benda dari kaca yaitu gelas dan piring. Kaca tahan panas sehingga piring dan gelas tidak mudah pecah apabila diisi makanan atau air panas seperti menyeduh kopi atau teh. Selanjutnya benda dari logam. Logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Contoh benda yang terbuat dari logam antara lain yaitu panci, penggorengan, dan sendok. Anak-anak, logam itu bersifat kuat, keras, mudah dibentuk, tidak mudah menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang paling baik anak-anak. Karena dapat menghantarkan panas yang baik, logam digunakan untuk membuat peralatan memasak di rumah. Selanjutnya, benda dari karet. Karet digunakan untuk membuat benda yang dapat menghapus goresan pensil, dapat memantul, dan dapat diisi udara. Contoh benda yang terbuat dari karet antara lain apa anak-anak? Oke, good job. Penghapus, ban mobil, sandal karet, bola, dan sarung tangan karet. Anak-anak, bahan pembentuk benda juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu nama bendanya meja tamu, terbuat dari bahan kayu. Kelebihannya kuat, bahkan beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Namun memiliki kekurangan anak-anak. Kekurangannya yaitu dapat dimakan rayap, itu hewan ya, rayap itu, dan mudah terbakar. Nah, nama benda yang kedua yaitu jendela. Dia terbuat dari kaca anak-anak. Nah, kelebihannya yaitu transparan, tidak dimakan rayap. Namun, dia memiliki kekurangan anak-anak. Kekurangannya yaitu mudah pecah jika kena benturan. Nah, benda yang ketiga yaitu buku. Terbuat dari bahan kertas. Kelebihannya mudah menyerap tinta. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya mudah sobek dan basah. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat dan kegunaan dari beberapa contoh benda. Selanjutnya, anak-anak, ayo mengamati. Ya, kita akan mengamati benda-benda di sekitar rumah kalian. Adakah benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, atau karet? Ya, kalian lihat buku cetak atau buku paket halaman 37. Ya, dikerjakan di buku PS tematiknya ya. Nah, tugas selanjutnya pilih salah satu benda, kemudian benda tersebut kita selidiki secara lengkap hasil pengamatanmu di buku PS tematik. Ya, penjelasan benda antara lain bentuk, ukuran, dan warna. Terus, fungsi bendanya, alasan memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut, menyebutkan kelebihan bahan tersebut, menyebutkan kekurangan dari bahan tersebut. Ya, kalian kerjakan di buku PS kalian. Anak-anak, sikap kita dalam bermusyawarah diantaranya yaitu 1. Mau menerima kekalahan. 2. Menghargai suara terbanyak. 3. Menerima hasil musyawarah dengan baik. 4. Melaksanakan hasil keputusan bersama. 5. Menghargai pendapat orang lain.
Nah, itu tadi sikap-sikap kita dalam bermusyawarah. Anak-anak, benda-benda yang sudah kita amati juga mempunyai ukuran panjang. Sentimeter merupakan satuan panjang yang baku. Selain sentimeter, masih ada satuan panjang yang lain. Satuan tersebut dapat diubah ke dalam satuan yang lain. Berikut adalah satuan konversi dari satuan meter ke sentimeter dan sebaliknya. Sentimeter sama dengan 100 cm atau 1 M sama dengan 100 cm. Anak-anak, perhatikan satuan panjang di bawah ini ya. Itu ada km, itu singkatan dari kilometer. HM singkatan dari hektometer. Dam itu singkatan dari dekameter. M adalah meter. DM adalah desimeter. cm adalah sentimeter. Nah, anak-anak, yang harus kalian ingat adalah yaitu setiap turun satu tangga dikalikan 10. Jika 2 tangga berarti dikalikan 100. Jika 3 tangga dikalikan 1000. Itu jika turun. Nah, begitu pula jika naik. Nah, jika naik berarti kebalikannya, yaitu dibagi. Setiap naik 1 tangga dibagi dengan 10. Jika 2 tangga dibagi 100. Jika 3 tangga dibagi 1000. Perhatikan contoh soal berikut. Beni mengukur panjang pita 5 meter. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Kalian harus perhatikan tangga satuan panjangnya. Yang harus diingat, jika tangga turun berarti good job, dikali. Jika turun 1 tangga berarti dikali berapa? Good job, dikali 10. Nah, jika turun 2 tangga berarti dikali 100. Good job. Berarti 5 meter sama dengan titik sentimeter. Ya, 5 meter dikali 100. Hasilnya yaitu good job, 500 cm. Ya, kita coba lagi contoh soal berikutnya. Ya. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 400 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, ya, kalian harus perhatikan tangga satuan panjangnya. Yang harus diingat, jika tangga naik, diapakan? Good job, dibagi. Jika naik 1 tangga, berarti good job, 10. Jika 2 tangga, ya, 100. Betul sekali. Nah, kalian perhatikan, ya, dari sentimeter ke meter naik 1 tangga ke DM, 1 lagi baru ke M. Berarti ada berapa tangga? 2 tangga. Berarti dibagi 100. 400 cm dibagi 100 sama dengan 4 meter. Nah, oke anak-anak, sudah paham penjelasan dari Miss? Ya. Coba kalian berlatih lagi di rumah ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini Miss cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Ya anak-anak, sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Ya, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.